LPK Mugen bekerja sama dengan ORD Training menyelenggarakan pelatihan untuk para pengemudi yang akan bekerja di Jepang. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari di lokasi yang menyerupai pelatihan mengemudi di Jepang. Narasumber yang menjadi pemateri diantaranya Wijaya Kusuma sebagai pembuka dan memberikan pengetahuan dasar kisi-kisi untuk bekerja di Jepang di bidang logistik. Pengetahuan dasar mengemudi seperti warna plat nomor yang berlaku di Jepang, proses shaken, atau uji kendaraan dan pengetahuan dasar mengemudi diberikan di awal. Selanjutnya adalah Randy Sultan Adyaksa yang sudah mempunyai SIM dan sudah diterima bekerja di Shikoku Transport, perusahaan logistik terbesar di Pulau Shikoku, Jepang. Karena mereka benar-benar walaupun itu teknologi barat, tetap aja pakainya bahasa Jepang, mereka nggak pakai bahasa Inggris. Proses shaken untuk setiap kendaraan harus dilakukan setiap tahun. Pengaturan dasar ini juga perlu disampaikan kepada calon pengemudi. Maju lagi, yang diperiksa ngirimin lampu. Ngirimin lampu itu dia ada alat di depan itu ngecek ketinggian lampu. Lampu, suruh ngirimin lampu jauh, lampu dekat gitu. Terus udah selesai, lurus, maju lagi ke depan. Mobilnya suruh bahan bakarnya di kayak dyno. Jadi dia akan ngetes antara speedometer dan kalau itu 1, 2, 3, 4, 5 lulus keluar langsung keluar dari sini. Stopnya diambil, terus nggak punya stiker ini. Stopnya ambil ini udah pas, kita ke gedungnya, terus kemudian kita ngambil stiker. Selanjutnya pengetahuan tentang plat nomor yang ada di Jepang mulai dari kei car, kendaraan komersial, kendaraan biasa, dan lainnya. Warnanya banyak. Nah ini menandakan daerahnya. Iya. Gitu ya. Tokyo. Kyoto ya. Kyoto. Balik. Terus yang kecil berikutnya View-nya aja sama. Kira-kira kecilnya kan ini atau gitu. cuman random ya Pak? Iya, Kira-kira kecil. Setelah pemberian pengetahuan dasar, materi pelatihan berlanjut tentang materi sekolah mengemudi di Jepang, seperti tes untuk teori dan praktek. Ada garisnya. Nah, jadi kita harus semuanya ke sini. Kecuali kita mau belok lagi, di sini ada persimpangan lagi nih, dan arah kita mau ke kanan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau semisal tujuan kita mau lurus, itu kita wajib ambil sisi luar. Dan itu ada undang-undangnya. Kita langsung ambil kanan, ya udah siap-siap. Patoka lewat. Patoka di sana itu reset. Jadi sirine nggak kelihatan, dia model pop-up. Makanya Camry tidak kelihatan seperti mobil pribadi. Kita melanggar, tiba-tiba dari belakang langsung keluar patoka. Oh, Dia tahu kan? udah kata ini. Jadi ini video-video ini saya lihat taruh di Dropbox, nanti tinggal diambil aja. Gitu. Ada video tentang mengemudi, ada tentang menentukan SIM, cara parkir, lengkap. Tolong dipelajari. Sebelumnya yang materi assessment itu udah dipelajari semua. Oke, jadi gini, untuk ini hanya maksudnya dari tadi kita melihat itu hanya 2 ruas. Ketika kita ketemu jalan satu arah 2 jalur, nah saat kalian exit dari kosan itu ngambilnya kemana? Jalur kanan atau kiri? Semisal kita ketemu naikkan kecepatan kita, tapi jangan sampai melewati batas maksimal. 大回りにならないように結構難しいですよね。ですからね。
Dan kita bukan menggunakan mobil kecil. Tapi nanti ada video-video tipsnya bagaimana bisa lolos di tikungan seperti ini. Dan spion di sana pasti ada 5, pasti. Gitu. Ini pasti ada yang dari bawah ke depan. Gimana? Kalau untuk sini bebas. Tapi nggak boleh kurang. Nah, kalau kurang gagal. Berhenti boleh, tapi kalau bisa jangan mundur. Karena itu nanti akan ada pengurangan poin. Nah ini yang susah, kalau yang lain gampang. Nah ini yang saya susah. Setelah mempelajari dasar pelatihan di sekolah mengemudi, selanjutnya kami membahas tentang bagaimana ujian di Menkyo Centa atau tempat ujian SIM. Pokoknya kita bikinnya 50 kan. Nah, itu. Nah, untuk yang saya kemarin itu hanya 10 soal dan sedikit tambahan lagi. Ada beberapa Menkyo Centa yang mewajibkan 10 soal ini 50 kabel aja. Ada beberapa Menkyo Centa yang mewajibkan orang asing yang ingin kirikai harus mempunyai sertifikat mengemudi dari Indonesia. Sebelum ujian di Menkyo Centa, tentunya calon pengemudi harus mempunyai fisik yang baik, terutama mata di mana tidak boleh buta warna, tidak boleh kacamatanya tidak sesuai, atau minusnya dengan toleransi 0,7. Yoyaku ke Menkyo Centa. Yoyaku ke Menkyo Centa, kita menyerahkan semua berkas-berkas kita. Nah nanti di Menkyo Centa itu kita bakal di mensetsu lagi sama pihak kepolisian. Paspornya ditanya, kita pernah kemana aja, terus sudah berapa lama kita menggunakan SIM Indonesia itu. Sedikit tambahan info, untuk saat ini SIM yang bisa dikirikai itu minimal 3 bulan setelah aktif. Tapi untuk kedepannya itu mulai 6 bulan. Jadi dari SIM pertama itu diterbitkan oleh kepolisian Indonesia, kita harus menetap dulu di Indonesia selama 6 bulan. Kemudian kita berangkat ke Jepang, baru bisa dikirikan. Kalau kurang dari 6 bulan, biasanya pihak kepolisian akan menolak. Ya, oke, jadi Pak, penting sekali kita tanamkan, kita mau kemana, kita mau apa, kita mau bisa apa, dasar untuk melakukan ini. Ya, saya berdua berangkat selamat. Iya. Selamat pulang. Selanjutnya pelatihan dilanjutkan dengan teori-teori dasar tentang mengemudi truk oleh Muhammad Effendi. Di sini diajarkan tentang bagaimana mengemudi dengan 5 pola cara memandang yang benar. Kemudian pengetahuan tentang rambu-rambu truk di Jepang, penggunaan takograf, bagaimana mengisi bensin, bagaimana berhenti di service area, dan lain-lainnya. Benar-benar berhenti. Stop. Tahap pertama. Tahap kedua, kendaraannya bergerak maju sedikit. Sampai dimensi kendaraan bagian depan ini kelihatan oleh pengendara di sini dan dari sini. Kenapa Pak harus bergerak sedikit? Karena ini adalah area blind spot. Struktur bangunan yang ada di sini ini adalah area blind spot. Instruktur keempat diberikan oleh Kyoko dengan materi tentang pengambilan SIM di Jepang yang lebih detail dan komprehensif, serta tips-tips agar lulus dalam ujian pengambilan SIM. Jadi kalau di Indonesia memiliki Chugata, nanti di bisa saya tanpa jurusan Gago atau masih tetap ada kelas dan tes, tapi lebih singkat. Tapi bisa langsung ke SIM yang Chugata atau Fugata? Enggak harus dari Futsu dulu. Futsu no hito wa Futsu desu. Futsu dulu. Hai. Oh tetap harus Futsu walaupun punya. Hai. Futsu no hito wa kalau Futsu Menkyo mau di gaimen kirikae, yang dapat di Jepang juga Futsu Menkyo. Oh kalau misalkan nih, kan dia udah punya Chugata nih. Terus di kayaknya itu Chugata lagi atau Futsu dulu. Chugata ke Chugata. Oh.
Bukan kucu ya berarti. Bukan. Hari ketiga dimulai dengan radio taiso atau latihan untuk kebugaran. Sebelum kita mengemudi, dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pemeliharaan harian. Kali-kali nggak apa-apa ya Pak? Hai, ohayou gozaimasu. Freddy to moshimasu. Kyou wa toraku no doraiba to shite unko suru mae ni toraku no teiken shimashou. Hai. Mazu shiatai o checku shite kore. Toraku no ushiro, shiatai no checku shite. Hai, yos. Hai, yos. Taya o checku shite. Taya no kukiatsu. Koko de saiko no kukiatsu arimasu. Hai. Hai, oke desu. Hai, zenbu oke desu. Tsugi. Hai, zenbu oke desu. Hai, tsugi toraku no naka ni haite. Hai. エンジンのステする前に、ブレーキとクラッチブレーキ踏みます。そして、エンジンをします。出ます。それで、それで、トラックのウインカーの右と左もチェックして、左のウインカー、右のウインカー、左のウインカー、ヘッドランプのもうチェックして、はい、これで全部 OK です。Selanjutnya, peserta pelatihan melakukan pelatihan mengemudi di lapangan, uji mengemudi dengan melewati tikungan tajam, simulasi tikungan yang berbelok, simulasi perempatan, dan tata cara parkir. Tata cara berhenti di perempatan. Berbelok zigzag di tikungan tajam. Di samping itu, peserta juga dilatih untuk membiasakan diri menggunakan alat komunikasi kendaraan seperti lampu sen, kemudian lampu dan klakson apabila dibutuhkan. Di Jepang, pejalan kaki dan pengendara sepeda adalah prioritas di jalan, oleh karena itu pengemudi truk harus berhenti dan memberikan prioritas apabila melihat zebra cross di mana ada penyeberang jalan.
Pak Heru, terima kasih buat minasan telah hadir selama 3 hari ya. Dengan pertemuan kali ini kami harapkan ya tim mungkin juga mengharapkan kepada minasan apa yang telah kami berikan tentang pelatihan ini semuanya sukses nanti ketika melakukan seperti itu. Dan apapun yang minasan pelajari di sini ya semoga jadi bekal awal ya ketika nantinya minasan bisa untuk kerja di Jepang. Dengan demikian berakhir sudah pelatihan selama 3 hari. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat serta minasan bisa mendapatkan izin mengemudi truk di Jepang dan bekerja di perusahaan logistik. Selamat bekerja. Oshigoto ganbatte kudasai.